kamu dulu waktu pengambilan berita acara di atas sumpah, ngambil sumpah nggak? Disumpah? Enggak sih, Pak. Kan di itunya Ada berita acara di atas sumpah. Artinya logikanya sebelum bikin berita acara disumpah dulu. Kamu disumpah dulu nggak? Logikanya kalau diambil berita di atas sumpah, berarti kan berdiri, Ya. diambil Quran di kepalanya, ya kan, kemudian disumpah oleh yang nyumpah kan, Ya. oleh petugas. Betul, Pak. Kamu disumpah nggak sebelum BAP? Enggak sama sekali. Berarti BAP ini bohong dong. Jujur, kamu di BAP jam berapa? Malam, Pak. Pernah, Pak. Malam, nggak boleh bohong dong. Malam, Pak. Jam berapa? Jam sekitar ya, saya sama Ayah keluar itu jam 7 ya, mungkin jam setengah 8, setengah 8-an lah. Jam pokoknya malam hari aja di BAP-nya. Oke. Nah, di berita acara yang ada di apa ini, Pak? Ini putusan. Di berkas perkara Di berkas perkara, kamu di BAP tanggal berapa? Tanggal 2 September jam 9.30 Pagi, bukan pagi tapi malam, Pak. malam. Malam hari. Pak, boleh nggak secara hukum yang di BAP-nya malam hari, kemudian ditulis di berita acara tertulisnya menjadi pagi hari? ya patut diragukan, tidak boleh. Oke. Artinya jam BAP ini udah berbohong. Jadi yang berbohong itu bukan hanya kamu. Yang berbohong itu yang membuat berita acara penyidikan. Istilahnya begitu ya? Iya. Nah, oke. Sekarang BAP yang di Polda. Tanggal 23 November 23 November tahun 2016. Kamu tanda tangan di BAP di Polda. Nggak pernah ke Polda sama sekali. Pada waktu kasus 2016, apakah kamu pernah di BAP di Polda? Nggak pernah sama sekali. Cuma sekali doang itu di Polres. Jadi cuma sekali. Sekali doang. Selama kasus Eki dan Vina itu, kamu cuma dibikin berita acara pemeriksaan hanya sekali. Hanya sekali. Itu pun di Polres ya, Nah, di bukan di Polda. Nah, dibikin berita acara. Ini para kamu bukan nggak? Saya nggak pernah parah, pakainya tanda tangan, Pak. Oh, ini oke. Sekarang tanda tangannya. Ini tanda tangan kamu bukan? Kayaknya bukan, Pak. Beda, Pak. Dari yang pertama juga tanda tangannya, Pak. Aib diperiksa bareng sama kamu nggak? Bareng, Pak. Pada kapan? Malam hari itu. Malam hari itu langsung diperiksa. Langsung diperiksa. Nah, di sini Aib diperiksanya tanggalnya di Polda, nggak di Polres. Aib diperiksa nggak di Polres tapi di Polda. Oh, di tanggal 6 September. Iya, tanggal 6 September berbeda. Padahal diperiksanya bareng-bareng di Polres Padahal diperiksanya bareng-bareng di Polres, tapi dibikin berita acara tanggal 6. di Polda tanggal 6 September. Dia tanggal 2 malam di berita acaranya 9 pagi. Ya. Apakah ada orang yang mengatakan agar kamu hadir atau tidak hadir ke pengadilan? Saya yang bertanya, Pak, pada Pak Rudiana, Pak, ini kesaksian kayak gini ntar kalau di pengadilan bagaimana? Terus pas surat datang pun saya tanya, ini bagaimana? Udah nggak usah datang, katanya dia, tenang aja. Sekali lagi, yang bicara ke kamu bahwa kamu tidak usah datang ke pengadilan siapa? Pak Rudiana. Kenapa Pak Rudiana larang kamu datang ke pengadilan? Kurang tahu sih juga. Dek, kamu sekarang membacakannya kan harus pakai masuk dalam prosedur hukum acaranya dan membacakannya di hadapan notaris. Bahwa kamu membacakan itu didasarkan pada aspek-aspek yang bersifat otentik. Karena tujuannya kan satu, ingin memerdekakan orang yang tidak bersalah. Ya. Yang kedua juga kamu juga punya hak juga nanti untuk melakukan pembelaan diri. Dalam istilah hukumnya nanti masuk justice kolaborator, ya. Mudah-mudahan ini dilancarkan. Ya. Bapak sudah sesuai dengan pernyataan Bapak, silakan untuk di para dulu Pak. Para. Udah bener kan? Udah bener. Asli ini benar. Bener. Bener ya? Bismillah ya. Bismillah. Tidak terpaksa kan? Tidak. Udah di sini, Pak. Iya. Ada sana ada para apa ya? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam waras untuk kita semua. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falcon White Channel. Ya, sebuah pernyataan yang tentunya mengejutkan publik dan juga kita netizen Indonesia, yang dimana selama ini kita sangat
melotot ya dengan peristiwa ini. Sebuah dugaan yang selama ini coba kita berikan bahwa itu Rudiana diduga terlibat di dalam peristiwa besar ini. Semakin ke sini kita semakin ditunjukkan oleh bukti-bukti yang tentunya semakin memperkuat dugaan kita netizen Indonesia. Teman-teman bayangkan ketika Dede ya menyampaikan bahwa saat di BAP mereka tidak diambil sumpah. Apakah ini menurut ketentuan undang-undang itu sah? Kemudian BAP yang mereka lakukan ketika itu pada malam hari. Namun yang tercatat pada BAP tersebut itu pada pagi hari. Apakah ini salah satu trik bagi kepolisian Jawa Barat ya ketika itu untuk mengelabui hakim agar seolah-olah bahwa sesungguhnya BAP itu benar-benar mereka lakukan di jam yang tertulis pada berita acara pemeriksaan. Pertanyaan besar dari kita untuk Ibtu Rudiana, apa motif dari Anda ini untuk mengarang semua BAP itu? Ini tentunya sangat-sangat mengejutkan, ya. Artinya selama ini kita tentunya diprank oleh kepolisian Polda Jawa Barat. Dalam pemeriksaan BAP, dalam memberikan sebuah keterangan di mana Aep dan juga Dede ini itu dilakukan di Polres, bukan di Polda. Tetapi yang tercatat pada BAP itu seolah-olah mereka melakukannya di Polda. Wow, pintar juga ya mereka ini. Sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Semoga saja keberanian yang ditunjukkan oleh Dede bisa memberikan sedikit harapan bagi ketujuh narapidana yang saat ini sedang mendekam di dalam penjara. Semoga saja seperti itu. Kita doakan saja, memang risiko akan sangat besar ditanggung oleh si Dede karena dia berani mengungkapkan sesuatu. Ya, terlepas dari tahun 2016 dia memberikan kesaksian karena dipaksa atau karena diarahkan oleh Aep dan juga Rudiana. Padahal seyogyanya mereka atau si Dede ini tidak tahu apa-apa. Kemudian saat sidang Dede juga tidak dihadirkan karena menurut itu Rudiana saat itu tidak perlu, sudahlah, aman, semuanya sudah beres. Saya sudah atur semua. Ini tidak akan terbongkar. Kelicikan yang saya buat ini tidak akan terbongkar. Tenang saja. Ternyata 8 tahun doa dari orang-orang yang tidak bersalah di dalam penjara terkabulkan, terjawab. Ya, melalui Kang Deddy Mulyadi yang berani membuat penelusuran. Namun sekarang apa? Rudiana malah balik melaporkan, memberikan somasi kepada Kang Deddy Mulyadi dan juga Dede. Ini tentunya akan semakin menarik, kita tunggu bagaimana kelanjutan peristiwa ini ke depannya. Ya. Peristiwa yang sesungguhnya harusnya kita itu fokus ke Vina dan Eki. Apa motif dari peristiwa ini? Tapi yang menjadi sasaran dari netizen sekarang, kenapa tiba-tiba Rudiana itu menghilang setelah Peggy bebas? Kenapa si Aep itu tiba-tiba menghilang? Beredar sebuah kabar bahwa si Aep ini sedang dirawat di rumah sakit. Beredar sebuah kabar bahwa si Aep ini sudah meninggal. Entah mana yang benar. Ya, semoga saja ini berita tidak benar ya. Karena keterangan dari Aep itu sangat kita butuhkan. Keterangan dari mata elang
bagaimana kita melihat sebuah kesaksian palsu yang diberikan oleh si Aib sehingga mengakibatkan Peggy Setiawan itu ditangkap. Di jarak 100 meter dia mampu melihat motor itu warna apa. Ya. Semoga saja dan harapan saya Mabes Polri berani tentunya untuk memeriksa ulang Ibtu Rudiana. Karena bukti sudah sangat jelas bahwa sesungguhnya dialah yang mengatur ini semua. Semua BAP yang ada di tahun 2016 palsu semua. Makanya tidak heran kita jadinya sembarang menebak 3 DPO itu. Ya, DPO yang ada itu hanyalah DPO bayangan, DPO hayalan, yang mungkin sebenarnya tidak ada sama sekali. Artinya DPO sesungguhnya itu bukan orang-orang yang disebutkan di dalam BAP. Karena saksi-saksi yang dihadirkan saat itu semuanya palsu. Dan baru saat ini baru kita ketahui bahwa saksi itu sebenarnya palsu. Dan itu ketika muncul saksi-saksi baru yang memberikan keterangan yang sesungguhnya. Yang memberikan keterangan dengan jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua netizen-netizen yang sangat pintar dan pandai dan hebat di negara Republik Indonesia ini. Dan tak lupa kita selalu mendoakan, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang atau telah meninggal dunia keadilan di negara Republik Indonesia ini oleh saudara warga negara Indonesia adalah saudara Pitra. Saudara Pitra ini maunya apa ya? Karena selalu membulak-balikan fakta. Saudara Dede ini kan sudah jelas, Bang Pitra ya. Oke, saudara Dede ini kan udah jelas. Dia menyampaikan bahwa dulu 2016 itu dipaksa oleh saudara Rudiana itu untuk mengakui. Bahkan saudara Dede ini tidak tahu ada sekumpulan orang dan melempar batu atau melempar kayu ke segerombolan yang di rekayasa atau segerombolan geng motor gitu. Hanya dia itu bicara seperti itu adalah perintah saudara Aib. Saudara Aib perintah saudara Rudiana. Nah, hebat kali ya. Kalau sekarang ini dia mengakui sangat gamblang di podcast Kang Deddy Mulyadi di Bapak Aing. Anda bilang bahwa ini hoax. Tolong hoax apa ya? Jadi kalau pengacara itu jangan bodoh-bodoh amat sih, ya. Oke? Lu gaya boleh, tapi bodoh jangan. Ya. Anda sekolah dulu jadi pengacara. Ya boleh, bodoh. Anda bilang bahwa ini hoax, tetapi Anda bilang bahwa saudara Peggy Setiawan yang kemarin udah bebas dengan peradilan oleh Hakim Eman Sulaiman. Anda kebakaran jenggot? Ya. Pasti. Dan sekarang ini Dede udah muncul mengakui sesuai di data BAP dan diperlihatkan BAP-nya dari Polda, padahal belum pernah diperiksa dari Polda oleh Polda. Apakah itu hoax? Justru ucapan Anda, narasi Anda di media sosial ini adalah hoax 1000%, hoax, omong palsu. Omong kosong. Kalau Anda benar-benar ingin membela Pak Rudiana, belalah Pak Rudiana sesuai dengan tupoksi Anda. Anda sebagai lawyernya, jangan menyeleneh, jangan menyalahkan. Ya. Panik dengan omongan lain. Panik dengan ucapan saya. Panik lah. Tenang Pitra. Nanti kita akan ketemu Pitra dengan saya. Saya sengaja akan ke Cirebon di saat nanti sidang. Saya akan ke Cirebon dan saya ingin berhadapan-hadapan dengan Anda. Silakan ditonton oleh ribuan orang, tapi saya ingin berhadapan-hadapan dengan Anda. Kalau Anda bilang seperti itu. Jadi intinya beginilah. Sayang Anda ini masih muda. Ya. Jangan mencari sesuap nasi.
Jangan mencari uang karena yang benar yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Ya, nggak berkah. Pokoknya, nih, saudara Pitra ini, mari kita netizen Indonesia turun. Kita aksi. Kita aksi di Cirebon bahwa kita rame-rame melaporkan saudara Pitra tentang dulu pernah fitnah. Ya. Itu pernah bentak-bentak ibunya Peggy, bentak-bentak wah, kayak apa ya? Kayak gonggongan gitu. Ya. Jadi saya jujur aja. Omongan kamu, narasi kamu, ucapan kamu itu tidak berarti bagi saya. Bagi warga negara Indonesia dan orang Jawa Barat. Saya lebih mendukung Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi. Karena tidak hoax, jelas turun, jelas ada orangnya. Kalau Anda berbicara tentang hoax, Anda yang lagi belajar, Anda yang lagi bicara hoax. Oke? Gitu. Salam Pitra Ramadan. Nama aja bagus, Pitra Ramadan. Pitra apa? Pitra apa? Fitnah paling kau, ya. Pokoknya jadilah pengacara yang baik. Jadilah pengacara yang benar-benar membela keadilan. Jadilah pengacara yang benar-benar membela orang miskin. Jangan menghakimi orang yang baik. Hakimilah orang yang tidak baik dan salah. Apalagi bisa membeli hukum. Oke? Salam otak waras. Asik. Salam otak waras. Ya, ternyata orang ini namanya Pitrat. Pitrat jepit rambut. Kalau disingkat menjadi jepit rambut, Pitrat. Ya, ini adalah segerombolan manusia-manusia pengecut. Manusia-manusia yang karena cuan suka membela yang jahat. Membela Rudiana yang putar balik. Ya, yang bikin rusuh. Bikin pusing kita punya otak mikirin orang-orang seperti ini. Jangan salahkan netizen kalau mereka membuli Anda ya. Oke teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam waras untuk seluruh netizen Indonesia.